Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 ini ya. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu tentang informasi itu penting. Dan materi kita yang pertama adalah menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Baik, langsung saja kita membahas bersama-sama. Baik, sebelumnya kita cari tahu dulu informasi itu apa. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Ya, jadi informasi itu sifatnya menjelaskan atau memberitahukan informasi ya atau suatu hal kepada orang lain. Ya, seperti itu. Dan biasanya informasi disebut dengan info ya. Jadi kalau ada pembicaraan nih teman-teman ya, misalkan infonya apa nih, ada info apa nih, ada berita apa ya. Yang dimaksud adalah informasi ya, jadi tidak usah bingung lagi ya, informasi sama dengan info. Baik, langsung saja supaya lebih mudah ya untuk mengetahui bagaimana cara menguraikan informasi. Tentu saja ada aspek-aspek ya, beberapa aspek yang kita bisa gunakan untuk membuat atau untuk menguraikan informasi, yaitu dengan menggunakan kata tanya ya, beberapa kata tanya nanti akan Ibu tampilkan. Tapi kata tanya tersebut ya sudah kita pelajari sebenarnya di kelas 4 ya. Ya, supaya lebih mudah untuk mengingatnya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, yang pertama teman-teman yaitu aspek apa ya. Aspek apa biasanya digunakan untuk menanyakan objek, menanyakan hal ya, seperti itu ya. Jangan bingung ya. Ini kelas 4 sudah dibahas, jadi kita tinggal mengulang. Oke, yang kedua, aspek di mana. Ya, di mana berarti menanyakan tempat ya, untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, aspek bagaimana. Nah, bagaimana berarti untuk menanyakan keadaan. Ya. Kemudian cara atau proses ya, menanyakan keadaan, cara atau proses ya, seperti itu. Selanjutnya, aspek mengapa. Nah, kalau mengapa biasanya untuk menanyakan alasan ya. Yang kelima, aspek siapa. Nah, aspek siapa untuk menanyakan orangnya atau subjeknya. Ya, insya Allah udah paham ya, kita tinggal mengulang ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah aspek kapan. Nah, kalau kapan itu lebih untuk menanyakan waktunya. Ya, seperti itu. Nah, nanti supaya lebih jelas ya, kita akan praktekkan sedikit bagaimana cara menguraikannya di dalam hubungannya dengan teks ya atau paragraf. Ya, yang terpenting adalah kalian harus menghafal ini dulu ya, harus ingat baik-baik ya, karena ini kan tinggal mengulang ya, insya Allah mudah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita terapkan dalam atau ya kita gunakan ya dalam teks berikut ini. Ya, perhatikan contohnya. Nah, Ibu Sarah sangat menyukai tanaman. Ya, Ibu Sarah sangat menyukai tanaman. Nah, Ibu baca dulu ya semuanya ya. Di rumahnya ia memiliki banyak sekali tanaman. Tanaman itu terletak di halaman belakang rumahnya. Maaf. Salah satu tanaman itu adalah lidah buaya. Sarah membantu ibunya merawat tanaman lidah buaya secara teratur. Setiap hari, pagi dan sore, ibu dan Sarah menyirami tanamannya. Nah, jadi dalam contoh teks ini ya, kita lihat dulu. Coba kita lihat dari kalimat pertamanya ya. Kalimat pertama, Ibu Sarah sangat menyukai tanaman. Di sini Ibu Sarah sebagai kedudukannya ya, sebagai subjek. Nah, nanti kita bisa gunakan untuk mencari informasinya ya. Kalau menanyakan subjek apa. Nah, selanjutnya
Di rumahnya, ia memiliki banyak sekali tanaman. Ini juga bisa nih. Atau tanaman itu terletak, karena kita ngomongin tanaman, berarti ini lebih fokus penjelasnya ya, kalimat penjelasnya. Ini kalimat utamanya yang pertama ya. Ibu Sarah sangat menyukai tanaman. Kemudian kalimat keduanya, di rumahnya ia memiliki banyak sekali tanaman. Itu menjelaskan hobi ibunya. Kemudian tanaman itu terletak di halaman belakang rumahnya. Ini menjelaskan tanamannya kesukaan ibu tadi ya. Nah, letaknya di mana? Ya, di halaman belakang rumah. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, salah satu tanaman itu adalah lidah buaya. Bisa juga. Nanti bisa kita pakai juga untuk menanyakan aspek objeknya. Nah, apa tuh? Berarti kata tanya ya, apa? Oke. Selanjutnya, Sarah membantu ibunya merawat tanaman lidah buaya secara teratur. Bisa juga sih ini untuk menanyakan subjeknya ya, bisa. Tapi ibu aja mengambil contoh 4 saja ya. Oh ya, ini belum kasih keterangan. Tanaman itu. Nah, ini berarti menanyakan tempatnya ya. Ini berarti menanyakan, menunjukkan tempat maksudnya. Oke. Nah, sedangkan lidah buaya menunjukkan hal atau objeknya. Atau objek. Nah, yang terakhir ya tadi, yang ini sudah, ini bisa sih menunjukkan subjek. Tapi langsung ini aja. Karena ibu hanya mengambil contoh 4. Setiap hari, pagi dan sore, ibu dan Sarah menyirami tanamannya. Nah, bisa ini untuk kita gunakan untuk menanyakan waktu. Sampai sini aja ya, maaf. Sampai sini aja. Oke, di sini setiap hari berarti menunjukkan waktu. Oke ya, waktunya. Baik, sampai di sini kira-kira sudah ada gambaran bagaimana cara membuat pertanyaan. Karena kita tinggal mengulangnya ya, teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya kita gunakan tabel ya supaya lebih mudah untuk mengurainya. Oke, baik, kita perhatikan ya. Kita langsung ke tabel berikut ini. Ya, mari kita lihat tabel berikut ini. Ya, tabel ini sudah ibu tuliskan contoh kalimat yang tadi ibu tandai ya. Ada 4 kalimat. Ya, tadi Ibu Sarah ya, Ibu tandai. Ibu Sarah sangat menyukai tanaman. Nah, Ibu Sarah tadi sebagai subjek. Nah, sehingga untuk menanyakan subjek atau orangnya, kita menggunakan kata tanya siapa. Oke, sebelumnya teman-teman, ini kata tanyanya ya, bisa kalian tulis semuanya nanti, misalnya membuat tabel, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, boleh. Ya, di sini Ibu mencontohkan 4 saja. Ya, seperti itu. Jadi, ya, untuk kalimat pertama sudah ya, Ibu Sarah sangat menyukai tanaman. Ibu Sarah sebagai subjek. Jadi untuk menanyakan subjek kita gunakan kata tanya siapa. Ya, selanjutnya tadi letak ya, tanaman itu terletak di halaman rumah. Ya, menunjukkan tempatnya. Berarti kalau menanyakan tempat, berarti kita menggunakan kata tanya di mana. Ya, jadi pertanyaannya di mana letak tanaman ibu berada ya. Oh ya, untuk yang pertama tadi siapa yang sangat menyukai tanaman? Kalau menanyakan subjek seperti itu ya. Kalau menanyakan tempat, di mana letak tanaman ibu berada? Nah, seperti itu. Selanjutnya lidah buaya. Tadi lidah buaya sebagai objek. Nah, kalau untuk menanyakan objek atau hal, kita menggunakan kata tanya apa. Nah, pertanyaannya gimana? Contohnya, ada yang bisa tidak? Wah, bagus. Masya Allah ya. Jadi, boleh kita kembangkan seperti ini.
Apa nama atau apa jenis tanaman ibu, atau apa nama jenis tanaman yang ibu tanam, atau apa nama salah satu jenis tanaman yang ibu tanam. Nah, jawabannya lidah buaya gitu. Ya. Bisa seperti itu boleh. Selanjutnya setiap hari ya, pagi dan sore menunjukkan waktu. Nah, jadi aduh W-nya. Jadi untuk menanyakan waktu kita menggunakan kata tanya kapan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kapan Ibu dan Sarah menyirami tanaman mereka, boleh ya. Jadi jawabannya setiap hari, pagi dan sore. Seperti itu ya. Bagaimana teman-teman? Sudah ada kejelasan ya? Kalau dengan menggunakan tabel ini ya. Mudah-mudahan lebih jelas gitu ya. Nah, nanti untuk latihannya teman-teman silahkan buka halaman 18 dan 19 ya. Ada kuis dan juga kegiatan 1.1 ya. Jadi nanti kalian latihan di situ. Di tabelnya langsung bisa ya. Kalian boleh isi nanti dipahami itu dulu tuh ya. Halaman 18 19 ada tabelnya, ada kolomnya ya, kegiatan 2.1 ya, maaf. Di kuis ya, kotak kuis dan halaman 19 2.1 untuk latihannya ya. Ya, contohnya seperti ini. Baik, silahkan dikerjakan ya. Dan materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung lagi dengan materi selanjutnya. Baik, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.